gimana kabarnya? Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran hadis. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa di dalam hati aja. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang memahami tentang surat Ad-Duha. Ayo, siapa yang udah hafal surat Ad-Duha? Ada yang hafal, ada yang belum ya? Ada yang sebagian? Nah, yaudah Ibu kali ini bakal tulis dulu sampai ayat ke 5. Di sini Ibu udah menuliskan surat Ad-Duha. Ayo kita baca bersama-sama ya. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Ibu. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayo, siapa yang udah hafal 5 ayat di depan? Nah, baik. Kira-kira arti surat Ad-Duha itu apa sih? Surat Ad-Duha itu artinya demi waktu duha. Nah, siapa yang tahu surat Ad-Duha itu turunnya di mana? Surat Ad-Duha merupakan surat yang turun di Mekah dan termasuk surat Makkiyah. Nah, surat Ad-Duha ini punya 11 ayat. Nah, di sini Ibu baru menuliskan 5, nanti kita akan membahas lagi ya ayat selanjutnya. Nah, surat Ad-Duha merupakan surat ke-93 dan memiliki 11 ayat. Nah, di sini Ibu baru menuliskan 5 ayat, nanti akan dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Nah, surat Ad-Duha diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW mengalami masa-masa sulit dan merasa terputus dari wahyu. Beliau merasakan kesedihan dan kegelisahan karena beberapa waktu itu Allah tidak menurunkan wahyunya, dan kemudian Allah pun menurunkan surat Ad-Duha sebagai bentuk penghiburan untuk Nabi Muhammad SAW dan penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Oke, kira-kira siapa yang tahu isi dan makna dari surat Ad-Duha? Nah, ayat 1-2 itu menjelaskan apa sih, Guru? Nah, ayat 1-2 itu sumpah Allah dengan waktu duha dan malam yang sunyi. Dan ayat ketiga, penegasan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, bahwa Allah itu tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Nah, ayat keempat, janji kehidupan yang lebih baik. Nah, ayat kelima, kepuasan di masa depan. Nah, selanjutnya kan Ibu belum menuliskan ya ayatnya, namun nanti Ibu jelaskan saja
ayat ke-6 sampai ke-8 itu sebagai pengingat tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, dan ayat ke-9 sampai 11 itu perintah untuk berbuat baik. Nah, buka halaman selanjutnya. Di situ kan udah tertulis ya asbabun nuzul dari surat Ad-Duha. Nah, apa sih asbabun nuzul dari surat Ad-Duha di buku tulisannya? Nah, oke, dibacakan aja ya. Yang pertama adalah periode kekosongan wahyu atau fatrah wahyu. Wahyu terhenti untuk beberapa waktu setelah turunnya wahyu. Sebelumnya ini, Nabi Muhammad SAW sangat sedih dan gelisah. Beliau khawatir Allah telah meninggalkannya dan tidak lagi berkenan kepadanya. Dan yang selanjutnya adalah ejekan dari kaum Quraisy. Saat wahyu terhenti, musuh-musuh Nabi Muhammad SAW, terutama dari kalangan Quraisy, mulai mengejek dan mengatakan bahwa Tuhan Nabi Muhammad itu telah meninggalkannya dan membencinya. Itu mempengaruhi perasaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menjadi sangat sedih dan gelisah. Nah, kemudian kira-kira apa sih kesimpulan dari bab yang telah Ibu jelaskan tadi tentang surat Ad-Duha? Kira-kira apa sih kesimpulan dari bab yang telah Ibu jelaskan tadi dari surat Ad-Duha? Nah, kesimpulan dari surat Ad-Duha adalah surat ini memberikan semangat dan penghiburan bagi mereka yang mengalami kesulitan sekaligus serta meningkatkan kepentingan serta mengingatkan rasa syukur dan amal kebangkitan dalam kehidupan. Nah, kira-kira kalian semua sudah paham belum yang Ibu jelaskan tentang pentingnya memahami surat Ad-Duha? Sudah pada paham? Baik, jangan ribut ya anak-anak. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, duduk yang rapi dulu. Duduk yang rapi dulu. Siapa yang udah tahu tepuk rapi? Belum ada tahu? Ayo ikut Ibu. Tepuk rapi. R-A-P-I. Anak soleh duduk rapi. Ayo diulang. Tepuk rapi. R-A-P-I. Anak soleh duduk rapi. Oke, segitu saja pertemuan yang dapat Ibu sampaikan. Nanti minggu depan Ibu akan menjelaskan lagi tentang surah yang belum Ibu tuliskan ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.